Di dapur kecil itu, aroma rempah mengambang di udara. Tapi yang paling panas bukan masakannya, melainkan tatapan di antara dua orang yang tak lagi bisa membedakan mana resep, mana hasrat. Di dapur ini, tak hanya rasa yang diracik, tapi juga keinginan yang mendidih pelan. Saat spatula menyentuh wajan, dan kulit menyentuh kulit, ada yang meleleh, lebih cepat dari mentega di atas kompor. Ketika mentega meleleh di panci, tubuh pun perlahan kehilangan batas. Resep yang tak pernah diajarkan, hanya di sini, dalam rasa yang tak bisa dilupakan. Resep yang tak pernah diajarkan. Malam ini, kita memasak rasa yang berbeda. Resep ini tak tertulis di buku manapun, hanya terasa di kulit dan di dalam dada. Halo para sahabat. Sebelum melanjutkan alur cerita yang mengupas tentang perselingkuhan, cinta sesaat, cinta semalam, ataukah pengalaman para pelaku cinta kilat ini, mohon berikan subscribe, like, dan komentar agar kami termotivasi untuk membuat cerita romantis yang lebih panas sekaligus memabukkan. Dan selamat menonton cerita cinta yang panas ini. Surabaya selalu panas di bulan April, namun sore itu hawa terasa lebih mendidih dari biasanya. Frida Ambiguno berdiri di balik meja marmer putih di studio memasaknya, sebuah ruang seni kuliner pribadi yang ia bangun dengan impian dan sisa luka masa lalu. Ruangan itu selalu bersih, rapi, dan harum rempah. Namun sore ini, kehadiran seorang murid baru membuat segalanya berubah. Namanya Raditya Soekarno. Usianya lewat dari 40. Namun garis-garis wajahnya menyimpan ketegasan yang tak lekang. Duda dengan dua anak yang tinggal di luar negeri, ia tampak lebih seperti tokoh dari novel, ketimbang pria yang datang belajar membuat creme brulee. Frida menyambutnya dengan senyum formal. "Selamat datang di dapur saya, Pak Raditya." Tatapannya tajam, namun tidak menyerang. Seolah ia sedang menakar suhu ruangan dengan mata, bukan termometer. "Saya suka cara Anda menyebut dapur saya, Bu Frida. Itu seperti mengundang orang masuk ke wilayah yang sangat pribadi." Frida hanya tersenyum, meski ada percikan aneh yang berloncatan di balik dadanya. Hari-hari berlalu. Kelas memasak menjadi ruang waktu yang menggantung, antara kenyataan dan sesuatu yang lebih samar. Raditya bukan hanya cepat belajar, tapi juga memiliki cara menyentuh bahan makanan dengan kelembutan yang menggoda. Saat ia menguleni adonan atau menyiram saus panas ke atas daging, Frida seringkali harus mengalihkan pandangan. Di salah satu kelas, saat mereka membuat pasta segar, tangan mereka bersentuhan di atas tepung. Sentuhan itu tak disengaja, namun berlama-lama seperti ingin berkata sesuatu. Frida tak menarik tangannya segera, dan Raditya, dengan suara yang rendah dan berat, berkata, "Saya suka tekstur lembut seperti ini. Kenyal, hangat, seperti tubuh yang bersiap menerima rasa." Frida tercekat, tapi tak ada penolakan dalam dirinya. Hanya degup yang menyesaki seluruh ruang dadanya. Senja di Surabaya selalu turun lambat, seperti enggan merelakan panas hari. Di dalam dapur Frida, lampu gantung tembaga memancarkan cahaya kuning hangat, yang membelai tiap permukaan meja, loyang, dan kulit manusia. Hari itu mereka membuat coklat lava cake dessert, yang menurut Frida selalu memuat dualitas. Dingin di luar, meletup panas di dalam. Raditya menuangkan adonan coklat ke dalam cetakan, sementara Frida berdiri di belakangnya, memperhatikan caranya menakar. Bahunya lebar dan punggungnya kuat, dan aroma aftershave-nya bercampur dengan aroma coklat dan vanila. Sebuah campuran yang membius. "Apakah makanan bisa membuat orang jatuh cinta?" tanya Raditya tanpa menoleh. Frida mengerjap. "Bisa. Kalau yang memasaknya menaruh sesuatu yang lebih dari sekadar garam dan gula." Raditya menoleh perlahan. Tatapan mereka bertaut. Dalam diam itu, seakan waktu berhenti, dan uap dari oven menjadi tirai tipis yang membungkus mereka berdua. "Lalu, kalau saya mencintai Anda diam-diam di setiap gigitan yang saya buat, apakah Anda akan tahu?"
Frida tak menjawab dengan kata. Tapi ia menurunkan pandangan dan menggigit bibirnya pelan. Sebuah isyarat yang lebih jujur dari 1000 resep. Petang itu, kelas berakhir lebih lambat. Murid lain sudah pulang sejak setengah jam lalu. Hanya Raditya yang tinggal, menyibukkan diri membersihkan loyang, seolah enggan meninggalkan ruang yang telah menjadi tempatnya menyimpan desah rahasia. Frida menata kotak-kotak dessert untuk dibawa pulang, ketika Raditya menghampirinya dari belakang. Saya tahu ini salah waktu, salah tempat. Tapi saya ingin tahu, Frida, adakah saya satu-satunya yang merasakan panas ini? Frida memejamkan mata sesaat, lalu perlahan menoleh. Jarak mereka nyaris tak ada. Dapur menjadi sempit. Napas mereka menjadi irama yang sama. Bukan panas, Raditya, tapi api yang menunggu terlalu lama untuk membakar. Dan seperti itu, keduanya tenggelam dalam ciuman pertama yang mengejutkan dan lambat, penuh ragu dan sekaligus lapar. Bibir mereka bersatu di atas meja tempat mereka biasa menaburkan keju dan meracik adonan. Tangan Raditya menyentuh pinggang Frida, dan Frida bersandar pada tubuhnya yang kokoh, seolah tempat paling aman adalah di dalam bahaya itu sendiri. Tirai jendela masih terbuka. Dunia bisa saja melihat. Tapi sore itu, tak ada yang penting kecuali mereka berdua, dan rasa yang akhirnya tumpah, seperti coklat lava yang meleleh dari dalam. Malam itu Frida terjaga lama. Tangannya masih mengingat tekanan lembut dari Raditya, bibirnya masih mengecap jejak ciuman, yang terasa seperti bumbu rahasia. Tak terlihat, tapi tak terlupakan. Esoknya, kelas kembali berjalan seperti biasa. Ada 3 murid lain yang hadir, tapi atmosfernya berubah. Raditya dan Frida bermain peran seolah tak terjadi apa-apa. Namun setiap tatapan, sentuhan kecil, dan bisikan resep menjadi percikan yang tak kasat mata. Mereka membuat beef bourguignon hari itu, sebuah resep Prancis klasik dengan proses lama, daging yang direndam anggur merah, lalu dimasak perlahan hingga meleleh di lidah. Raditya menyendok saus ke dalam piringnya, lalu menyuapkan sesendok ke arah Frida. "Coba rasakan," katanya. Frida membuka mulut, menerima suapan itu. Hangat, pekat, dan dalam. Seperti sesuatu yang disimpan terlalu lama di dalam bara, ujarnya pelan. Raditya menatapnya. Mata itu menyimpan banyak makna. Sama seperti kita. Lama terpendam, tapi akhirnya meledak. Tak perlu bahasa tubuh yang vulgar. Hanya tatapan dan suara pelan. Namun getarnya terasa hingga ke sela-sela tulang belakang Frida. Hari Sabtu, Frida memutuskan menutup kelas. Alasannya formal, sanitasi mingguan. Tapi kenyataannya hanya satu, ia butuh waktu berdua dengan Raditya. Dan Raditya datang, tepat pukul 4 sore, mengenakan kemeja linen putih dan celana abu-abu, membawa sebotol anggur merah. Mereka tak banyak bicara, hanya menyiapkan satu menu, risotto saffron. Frida memasukkan beras arborio ke dalam wajan, menuangkan kaldu perlahan, 1 sendok demi 1 sendok, seperti merawat nyala api kecil dalam dirinya. Raditya berdiri di belakangnya, membantu mengaduk. Tangannya menuntun tangan Frida, gerakan mereka menyatu. Uap kaldu naik pelan, memenuhi ruang dengan aroma yang samar erotis. Kemudian, Raditya memutar tubuh Frida menghadap dirinya. "Kalau hidup ini adalah menu, Frida, kau adalah rasa yang tak pernah kutahu aku rindukan." Frida menempel padanya. Tangan mereka menjelajah punggung dan pinggang. Lidah mereka mencari irama. Dapur itu bukan lagi ruang belajar, tapi altar diam tempat dua tubuh mengucap hasrat tanpa kata-kata. Meja kayu menjadi tempat tubuh Frida bersandar. Saat ciuman mereka berubah dari lembut menjadi mendalam, dari sabar menjadi rakus. Malam itu, risotto tak pernah selesai, tapi mereka menciptakan resep baru, yang tak akan pernah ditulis di buku manapun. Rasa yang hanya bisa dikecap lewat kulit dan napas. Hari-hari berikutnya berjalan seperti potongan adegan, yang hanya bisa dimengerti oleh mereka berdua.
Di balik wajan yang berdesis dan loyang yang panas, ada bisikan yang lebih berani, sentuhan yang lebih lama, dan kehadiran yang makin melekat di kulit. Namun panas tidak pernah datang tanpa resiko. Dan seperti hidangan yang terlalu lama di atas api, sesuatu mulai menghitam di bawah permukaan. Suatu siang, Frida melihat seorang wanita berdiri di depan kelas memasaknya. Elegan, berumur, dengan cara bicara yang dingin tapi sopan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Maya Soekarno, mantan istri Raditya. Raditya bilang tempat ini bagus. Aku penasaran, siapa perempuan yang bisa membuatnya datang ke dapur setiap minggu? Ujarnya dengan senyum tipis. Frida tersenyum sekilas, tapi di dalam tubuhnya ada sesuatu yang merosot. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Cinta yang dibakar diam-diam bisa saja menyalakan api yang tak bisa mereka padamkan. Setelah Maya pergi, Raditya muncul dengan wajah gelap. Aku tidak menyangka dia akan datang, katanya. Frida menatapnya dengan tenang. Tak ada cinta yang sepenuhnya rahasia Raditya. Aroma daging panggang pun bisa terbaca dari jauh. Raditya menggenggam tangan Frida. Kau ingin aku pergi? Frida menggeleng pelan. Tidak, tapi kita harus tahu resep ini. Mau dibawa kemana? Malam itu, Frida memutuskan menuliskan semua yang ia rasakan. Bukan dalam surat, tapi dalam resep. Ia menulis, ayam panggang madu dan cabai rawit, dibakar lambat di suhu rendah. Manis di awal, menggigit di akhir. Seperti kita. Saat Raditya datang keesokan malam, Frida menyajikan hidangan itu tanpa sepatah kata. Mereka makan dalam diam, namun tiap gigitan terasa seperti percakapan rahasia, manis yang lembut, diikuti rasa pedas yang perlahan menggulung lidah. Setelah makan, Raditya mendekat, menyentuh wajah Frida. Kita bisa pergi dari Surabaya, tempat di mana semua orang tahu aku siapa. Kita mulai dari nol. Frida memejamkan mata. Ia ingin percaya, tapi dapur ini adalah hidupnya. Aku tak bisa tinggalkan semua ini, Raditya. Ini bukan hanya bangunan. Ini tubuhku, jiwaku, rasa yang kubentuk sejak aku terluka. Raditya menarik Frida ke pelukannya. Kalau begitu izinkan aku tinggal di dalam rasa yang kau ciptakan, di sela-sela sendok kayu dan bumbu rahasia. Dan malam itu, mereka kembali tenggelam dalam pelukan, yang lebih dari sekadar hasrat. Mereka meracik tubuh masing-masing dalam gelap, perlahan, tanpa tergesa, seperti mengaduk saus yang ingin bertahan lama. Kemeja Raditya terlepas seperti lap dapur yang jatuh di lantai. Frida mendesah seperti loyang panas disiram air dingin. Mereka menyatu, bukan di atas ranjang, tapi di lantai dapur, di mana ubin dingin menjadi saksi panas yang tak bisa lagi ditahan. Dapur itu, dulu hanya ruang kerja, kini menjadi tempat di mana waktu berhenti. Frida dan Raditya tidak lagi sekadar guru dan murid. Mereka adalah dua orang dewasa yang belajar mencintai, lewat panas api dan diam yang dalam. Namun, seperti semua yang enak, rasa pun bisa memudar. Bukan karena kehilangan, tapi karena kedewasaan pelan-pelan mengubah lidah. Frida mulai menyadari, cinta yang mereka punya bukan lagi sekadar sembunyi dan simbol. Ia ingin yang nyata. Ia ingin hadir tanpa takut disembunyikan, di antara resep dan loyang. Raditya tahu itu. Suatu malam, saat mereka tengah meracik cok aufin, ia menghentikan gerakan memotong. Frida, katanya, serius. Aku ingin memperkenalkanmu pada keluargaku. Anakku pulang bulan depan. Frida terdiam. Bukan karena terkejut, tapi karena akhirnya, resep ini mendapat tempat di meja makan yang nyata. Apa kamu yakin? Tanyanya pelan. Cinta ini terlalu matang untuk terus disembunyikan di dapur. Aku ingin dunia tahu rasanya. Pagi itu, dapur Frida dipenuhi cahaya lembut. Ia menata meja untuk dua orang. Di tengahnya, ada dua piring croissant yang ia buat sendiri, lapis demi lapis, seperti kisah mereka.
Butuh waktu, butuh lipatan. Tapi hasil akhirnya renyah di luar dan hangat di dalam. Raditya datang dengan kemeja biru muda. Matanya memancarkan ketenangan yang baru, seperti pria yang telah memutuskan, bukan hanya merasakan. Di meja itu, mereka makan dengan tenang. Tidak terburu-buru, tidak terbakar seperti dulu. Cinta mereka telah berubah rasa, dari pedas dan meledak, menjadi gurih dan bertahan lama. Setelah sarapan, Raditya berdiri, menggenggam tangan Frida. Mulai hari ini, aku ingin jadi bagian dari semua resepmu, yang lama dan yang akan datang. Frida tersenyum. Kalau begitu, kita mulai dengan satu janji, jangan pernah memasak dengan hati setengah matang. Mereka berciuman, bukan dengan api, tapi dengan kehangatan oven yang perlahan. Di dapur itu, cinta tak lagi menjadi bumbu tersembunyi, ia sudah jadi sajian utama. Dan aroma itu tak akan pernah hilang dari udara Surabaya. Tamat.